rata, ya kan? Itu nggak bisa banyak. Apalagi cuman keringat. Tapi sini Allah berikan mukjizat kepada para nabinya. Itu mukjizat kepada para nabinya. Masing-masing nabi dikarunikan oleh Allah SWT mukjizat yang akal itu tidak berdaya untuk memikirkan bagaimana jalannya itu. Ya kan? Kita tahu yang namanya air itu harus keluar dari mata air. Ya kan? Harus keluar dari mata air. Ini kok dari tubuh manusia, itu diantaranya. Ya kan? Dan semua nabi dan rasul Allah karuniakan itu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga itulah rahasianya kenapa keyakinan kita berkeyakinan bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling spesial, sehingga keimanannya paling sempurna. Di antaranya apa? Di antaranya mereka melihat mukjizat Nabi, dan itu berkali-kali. Iya kan? Itu mukjizat Nabi, dan itu mereka jumpai berkali-kali. Hal-hal yang di luar akal manusia untuk memahaminya. Bagaimana ceritanya air bisa keluar dari jari jemari Rasulullah SAW. Bagaimana ceritanya pohon bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Itu kan bukan cuma disaksikan satu orang. Kalau disaksikan satu orang, mungkin orang katakan ini halu. Tapi kalau sudah ribuan orang yang menyaksikannya, bagaimana mau dikatakan halu? Ya kan? Sekian banyak sahabat, itu bedanya sihir. Sihir mungkin satu atau dua. Ya kan? Atau ilmu gaib mungkin satu atau dua orang yang matanya tertipu gitu. Tapi kalau sudah ribuan orang menyaksikannya, nah itu betul-betul karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, seperti itu. Sebagaimana kejadian bulan terbelah gitu di zaman Rasulullah SAW. Itu kan seluruh dunia yang menyaksikannya. Di dalam sejarah, bukan cuma sejarah literatur Islam. Ya, literatur yang selain kaum muslimin itu menunjukkan bahwasanya pernah di zaman itu, di abad ke-6 Hijriah, 6 Masehi tersebut, memang sebagian orang di antara suku bangsa di dunia menyaksikan perkara tersebut, kejadian fenomena tersebut. Kemudian yang berikutnya, haddatsana Muhammad bin Ala, berkata Imam Bukhari rahimahullah, telah mengkabarkan kepadaku Muhammad bin Ala, qala haddatsana Abu Sama an Buraid an Abi Burdah an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a bi qadain fihi ma'un fa ghasala yadayhi wa wajahu fihi wa majja fihi. Ya. Di sini disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suatu kali meminta diambilkan sebuah tempat air qadah. Kalau tadi mikhdab tempat air yang terbuat dari batu. Ya, tempat air yang terbuat dari batu. Ya. Nah, ini sekarang dari qadah, ini bisa dari semacam beling, bisa juga dari kayu. Kemudian di situ ada airnya. Lalu Rasulullah SAW membasuh kedua telapak tangannya, wajahnya, ya, berwudu. Rasulullah SAW berwudu, kemudian wamajja fihi. Kemudian Rasulullah SAW meludah di situ. Ya, meludah di situ. Dan itu kata ulama khususnya Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW seluruh anggota tubuhnya, jadi Rasulullah SAW anggota tubuhnya, pakaiannya, apalagi ilmu yang beliau sampaikan semuanya barokah, semuanya penuh dengan keberkahan, sehingga
kaum muslimin dari kalangan sahabat maupun setelahnya itu bertabarruk, mengalap berkah dari apa yang tersisa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jelas. Jadi karena itu jelas ada dalilnya yang menunjukkan keberkahan ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang paling berkah? Ya, yang paling berkah adalah yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Al-Quran dan Sunnah itu adalah warisan yang terbesar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Innama asyaral anbiya la nuwarisu dinaron wala dirhaman, walakin warisul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya kami para nabi itu tidak mewarisi harta. Jadi tidak mewarisi harta, seluruh nabi. Jadi ada hukum yang berkaitan dengan kekhususan para nabi, yaitu tidak mewarisi harta. Dalam sebuah hadis, walladzi taraknahu sadaqah. Ma taraknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan itu untuk sedekah kaum muslimin. Jadi kalau orang biasa, dia meninggal, punya istri, punya anak, istrinya dapat 1/8, anaknya dapat sekian, seperti itu kan hukum waris manusia biasa. Tapi nabi dan rasul itu hartanya tidak diwariskan kepada ahli warisnya, dan ditegaskan oleh Rasulullah SAW, yang diwariskan oleh para nabi dan rasul sesungguhnya itu adalah ilmu yang bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berusaha mengambilnya, maka dia akan mendapatkan bagian yang banyak. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Al-Quran dan sunnahnya. Kemudian di sini disebutkan haddatsana Ahmad bin Yunus. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salama qala haddatsana Amr bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufur fa tawadda'a fa ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi marrataini wa masa bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbar wa ghasala rijlaihi. Ini jalan yang lain dari hadis Abdullah bin Zaid yang berkali-kali kita bawakan pada pertemuan yang lalu. Bahwasanya di sini Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari gurunya Ahmad bin Yunus. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Salamah. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Amr bin Yahya dari bapaknya dari Abdullah bin Zaid. Beliau berkata, Ata Rasulullah SAW fa akhrajna lahu ma'an. Datang Rasulullah SAW lalu kami menyiapkan baginya air yang ada di dalam taur, bejana yang terbuat dari sufur. Sufur itu semacam kuningan gitu. Ya, semacam kuningan atau tembaga gitu, seperti itu. Fatawadda'a, kemudian Rasulullah SAW berwudu. Wa ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi marratain. Sebagaimana yang telah lalu, di situ Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW kumur-kumur, ya, setelah membasuh kedua telapak tangannya, kemudian membersihkan rongga hidungnya. Di hadis ini diringkas, ya, di hadis ini diringkas, bahwasanya Rasulullah SAW membasuh wajahnya 3 kali, kemudian tangannya 2 kali, kemudian setelah itu Rasulullah SAW, ini sebagian riwayat yang paling banyak itu Rasulullah SAW membasuh kedua tangannya itu 3 kali. Tapi ada riwayat yang menunjukkan Rasulullah SAW mencukupkan membasuh tangannya 2 kali. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW masah bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbar. Kemudian Rasulullah SAW mengusap kepalanya setelah membasuh kedua tangannya itu sekali, sebagaimana riwayat yang sahih, dimulai dari pangkal rambut, ya, sampai ke belakang pangkal punuk, ya, ujung rambut yang bagian belakang pangkal leher, kemudian balik lagi ke depan, kemudian mengusap kedua
telinganya, ya. Tangan kanan di telinga kanan, tangan kiri di telinga kiri. Dalam riwayat yang lain disebutkan kedua telunjuknya masuk ke dalam rongga telinganya, ibu jarinya bagian luarnya. Kemudian wa ghasala rijlaihi. Kemudian setelah itu sebagaimana biasa Rasulullah SAW membasuh kakinya sampai ke mata kaki. Dalam riwayat hatta syara'a ila adudaihi, hatta syara'a ila saqaihi, sampai pangkal betis ya. Kan otomatis itu. Kalau sudah membasuh secara maksimal ya kaki sampai ke atas mata kaki, ya atas mata kaki kan perbatasannya dengan betis gitu. Ya, sampai ke atas sedikit dari mata kaki. Berarti pangkal betis. Sama seperti dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW membasuh tangannya sampai ke siku, sampai pangkal lengan. Ya, hatta syara'a ila adudaihi, pangkal lengan. Kemudian yang berikutnya, hadis yang ke-198, qala hadatsana Abul Yaman, qala akhbarana Syu'aib an-Zuhri, qala akhbarani Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waja'uhu ista'dana azwajahu fi an yumarrada fi baiti fa'adinna lahu wa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina rajulaini takhuttu rijlahu fil ardi baina Abbas wa rajulin akhar. Qala Ubaidillah fa akhbartu Abdullah bin Abbas faqala atadri man ar-rajul al-akhar? Qultu la. Qala huwa Ali bin Abi Thalib. Kanat Aisyatu radhiyallahu anha tuhadditsu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ba'da ma dakhala baitahu washtadda waja'uhu hariqu alayya min sab'i kirabin lam tuhlal awqiyatuhunna la'alli ahadu ilan nas wa ujlisa fi mikhdabin li habsati zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma tafiqna nasubbu alaihi tilk hatta tafiqa yusiru ilaina an qad fa'altunna thumma kharaja ilan nas. Ya, di sini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya semakin parah, semakin keras sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW minta izin kepada para istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Ya, rumahnya maksudnya biliknya itu. Karena bilik-bilik yang lain ya sebelah-sebelahan saja. Bilik Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena kalau harus berpindah-pindah kan capek. Kondisi Rasulullah SAW itu sudah sakit keras. Yang beberapa hari setelah kejadian ini Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian ketika Rasulullah SAW minta izin kepada istri-istrinya agar dirawat saja di rumah Aisyah. Ya, pertama karena rumah Aisyah itu juga yang paling dekat dengan masjid. Jadi kamar Aisyah itu ya kamar yang ada kuburan Rasulullah SAW sekarang. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Artinya yang paling dekat dengan masjid Rasulullah SAW. Kapan saja Rasulullah SAW mau melihat sahabat tinggal buka tirai saja, ya kan? Tinggal buka tirai saja beliau melihat para sahabatnya. Dan itu memang terjadi ketika sudah tinggal beberapa jam Rasulullah SAW hendak meninggal. Rasulullah SAW itu membuka tirainya dan tersenyum, ya, dan tersenyum. Para sahabat senang, dipikir Rasulullah sudah sehat. Tapi beberapa jam setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Artinya Rasulullah SAW agar tahu bagaimana perkembangan para sahabat
Di antaranya ketika berjamaah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, akhirnya para istri Rasulullah SAW mengizinkan agar Rasulullah SAW dirawat saja di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu sebelum semakin parah Rasulullah keluar. Ya, Rasulullah SAW keluar dipapah oleh dua orang sahabat. Ya, dipapah. Artinya sudah cukup keras kan untuk berjalan saja Rasulullah sudah tidak sanggup. Dipapah oleh dua orang sahabat, warijlahu tahuttu rijlahu fil ard. Ya, artinya kakinya sudah tidak bisa sanggup melangkah lagi. Ya, sudah mulai terseret-seret. Dipapah oleh Abbas dan satu orang yang lain. Ya, jadi Aisyah mengatakan yang memapah Rasulullah itu Abbas dan seorang yang lain. Rajulin akhar. Qala Ubaidillah akhbartu Abdullah bin Abbas. Kemudian berkata Ubaidillah, aku kabarkan kepada Abdullah bin Abbas, siapa orang yang lain? Qultula, ya aku tidak tahu. Beliau berkata, orang lain disengaja tidak disebutkan oleh Aisyah, huwa Ali bin Abi Thalib. Jadi Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Tidak mungkin Aisyah tidak tahu. Tidak kenal sama Ali bin Abi Thalib. Cuman sengaja Aisyah tidak mau menyebut nama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya. Karena disebutkan oleh ulama ya sebagai seorang manusia, artinya para sahabat juga ada yang konflik dan lain sebagainya. Di antaranya yang membuat Aisyah kecewa dan sakit hati disebut oleh ulama itu kejadian ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina kan dengan salah seorang sahabat, ya, difitnah, dituduh berzina. Ya, kemudian itu kejadian sampai disebutkan oleh ulama di dalam kitab hadisnya itu 30 hari. Maksudnya 30 hari wahyu dari atas langit tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi mulai dari tuduhan berzina sampai pembebasan Aisyah dari atas langit, artinya sampai ada wahyu yang membebaskan Aisyah dari atas langit itu 30 hari. Jadi Rasulullah SAW tidak tahu perkara yang gaib. Sehingga Rasulullah SAW bisa mengcounter dari awal kejadian bahwasanya fitnah orang-orang munafikin itu dusta. Rasulullah tidak tahu faktanya. Ya kan? Fakta yang sebenarnya pokoknya sudah ada kejadian sudah ada berita dusta, itu Aisyah berzina dengan salah seorang sahabat yang mulia. Nah, demikian santernya sehingga sebagian sahabat ada yang terpengaruh dengan isu tersebut. Ada sebagian sahabat yang tetap yakin bahwasanya Aisyah itu seorang wanita pilihan Allah, wanita yang suci. Ada sebagian sahabat yang abstain. Ya. Dan Rasulullah SAW sampai pada satu titik itu berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, yang kurang lebih maknanya, kalau sekiranya engkau terjatuh ke dalam kesalahan, ya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Luas rahmat dan kasih sayangnya. Selama seorang hamba mau bertobat, dia Allah akan maafkan. Nah, di situ Aisyah semakin berasa sakitnya sampai disebutkan dalam riwayat ini tidak ada makanan ataupun minuman yang bisa masuk sampai kurus kering. 30 hari kejadiannya. Ya, Rasulullah SAW tidak tahu perkara yang gaib, bahwasanya itu dusta. Iya kan? Rasulullah cuma nunggu kabar dari atas langit. Sampai pas 30 hari datang malaikat Jibril membawa wahyu dari atas langit di surat An-Nur yang membebaskan Aisyah dari tuduhan-tuduhan yang keji tersebut. Dari tuduhan yang keji tersebut. Nah, di situ kejadiannya kenapa membekas bagi Aisyah, di situ Rasulullah SAW minta beberapa saran orang-orang dekat. Ya. Ada si fulan diminta saran, ya Rasulullah itu istri engkau di dunia dan akhirat. Tidak mungkin dia ini dan segala macam lah. Nah, ketika minta saran kepada Ali, karena Ali orang dekat Rasulullah SAW, Ali simpel aja. Ya, masuk akal. Kata Ali, ya Rasulullah perempuan banyak. Cari aja yang lain.
Ya kurang lebih seperti itu gitu. Iya ya Rasul, perempuan banyak. Kenapa engkau fokus pikir terhadap satu perempuan? Kurang lebih seperti itu gitu. Iya kan? Siapa orang pasti kepingin anak-anaknya menikah dengan engkau, kurang lebih seperti itu. Jadi ya kenapa terfokus terpikirkan cuman kepada Aisyah? Kalau engkau mau ya udah pisahkan saja, cari yang lain. Perempuan banyak. Nah, ya, informasi itu sampai ke Aisyah dan itu yang membekas pada Aisyah sehingga beliau tidak mengatakan terus terang ya dipapah oleh Abbas dan Ali, nggak mau dia, saking berasa itu dipapah oleh Abbas dan seorang yang lain, ya itu maksudnya. Tapi ya manusiawi, dua-duanya keyakinan Sunnah wal Jamaah, dua-duanya dicintai dan diridhoi Allah, baik Ali bin Abi Thalib maupun Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dua-duanya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan suatu hal yang manusiawi. Orang bisa terpengaruh, orang bisa terbawa suasana dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kan terjadi peperangan dengan skala cukup besar antara pasukan Ali dengan pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhum radhiyallahu anil jami'. Iya. Qala huwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tuhadditsu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ba'da ma dakhala baitahu wastadda waja'uhu. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW masuk kembali ke rumahnya dengan dipapah oleh Abbas bin Abdul Muttalib dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Semakin parah sakit Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang hadir di sekitarnya, ambilkan untukku min sab'i kirabin lam tuhlal. Jadi 7 bejana yang tutupnya belum dibuka. Ya. La'alli ahadu ilan nas. Sepertinya ya kurang lebih maknanya ajalku itu tidak lama lagi. Ajalku tidak lama lagi dan aku hendak berpesan kepada para sahabat. Ya, pesan-pesan terakhir kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW didudukkan fi mikhdabin li Hafsah. Rasulullah SAW didudukkan dekat dengan bejana milik Hafsah, salah seorang istri Rasulullah SAW, putrinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tsumma tafiqna nasubbu alaihi at-tilk hatta tafiqa yushiru ilaina an qad fa'altun tsumma akhrajal nas. Jadi Rasulullah perintahkan yang 7 air yang di dalam bejana tadi untuk dituangkan ke dalam bejana yang lebih besar tadi. Ya, mikhdab Hafsah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW keluar menemui sebagian sahabat Rasulullah SAW yang hadir ketika itu. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, babul wudu minat taur. Bab berwudu dari taur. Taur itu nama lain daripada tas. Ya, seringnya dari logam. Seringnya dari logam. Dan orang Arab zaman dahulu seringkali terbiasa memiliki bejana yang terbuat dari perak ataupun emas yang menunjukkan strata sosial gitu. Yang menunjukkan strata sosial. Nah, dari sini para ulama dari hadis yang kita sebutkan tadi, itu tidak ada keterangan bahwasanya Rasulullah SAW termasuk dalam bab yang akan kita bawakan, itu tidak ada keterangan bahwasanya Rasulullah SAW berwudu dari bejana emas atau bejana perak. Ya, jadi keterangan bahwasanya Rasulullah berwudu dari bejana yang terbuat dari batu atau dari beling, dari
kuningan, logam, kemudian dari kayu, itu ada semuanya. Yang tidak ada keterangan Rasulullah SAW dari bejana perak ataupun emas. Ya, perak dan emas itu cukup banyak di zaman dahulu, terutama orang-orang yang kaya itu sepertinya suatu kemestian ketika mereka makan atau minum cangkir atau piring yang terbuat dari emas atau perak. Yang terbuat dari emas ataupun perak. Ya. Nah, di sini kalau sekiranya hukum yang berkaitan dengan makan dari bejana perak, piring perak atau piring emas atau cangkir perak atau cangkir emas, maka para ulama itu sepakat ijma bahwasanya hal tersebut hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan karena banyak sekali hadis yang Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk makan dari bejana perak atau minum dari bejana perak atau emas gitu. Rasulullah SAW bersabda, la ta'kulu, ya, la tashrabu fi aniyatid dhahab wal fiddah, wa la ta'kulu fi sihabihima fa innaha lahum, ya, fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian makan atau minum dari bejana perak atau piring perak atau emas, ya, dan jangan pula makan dari sana, jangan minum dan jangan makan, karena itu Allah SWT izinkan, artinya izinkan secara kauni, bukan secara syar'i, artinya itu kebiasaan orang-orang kafir di zaman tersebut, dan Rasulullah SAW beserta kaum muslimin diminta untuk menjauhinya. Tapi adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kita bahas bahwasanya berbagai macam bejana. Kenapa dibahas bejana yang berkaitan tentang wudu ataupun mandi? Karena di zaman Rasulullah SAW itu yang namanya air kan harus ada tempat untuk berwudu, tempat untuk mandi junub. Nah, ini dibahas oleh ulama, media apa saja yang diperbolehkan. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya media apapun diperbolehkan, mau itu dari kayu, maupun itu dari logam, maupun itu dari beling atau batu, sebagaimana tadi disebutkan. Adapun logam itu yang menjadi permasalahan yang terbuat dari emas ataupun perak. Jadi sudah kita dibahas juga, sepakat para ulama tentang haramnya makan dan minum dari bejana atau piring, cangkir, sendok dan segalanya yang terbuat dari emas ataupun perak. Itu ulama sepakat.
Iya, berdasarkan hadis-hadis yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, yang menjadi permasalahan, apa hukumnya kalau sekiranya dipakai untuk selain keperluan makan dan minum, ya kan? Dipakai untuk keperluan makan dan minum. Ini tentu saja di luar pembahasan emas ya untuk perempuan. Maksudnya emas perhiasan untuk perempuan itu juga sepakat para ulama ya bahwasanya diperbolehkan dipakai kalung, gelang, cincin dan lain sebagainya. Ya, demikian juga bagi laki-laki untuk perhiasan kalau mau pakai cincin perak misalnya juga disepakati para ulama tentang kebolehannya. Ya, itu di luar. Nah, selain daripada itu, misalnya dipakai untuk berwudu atau dipakai untuk makan, dipakai itu sudah jelas tadi ya, dipakai untuk berwudu bagaimana? Karena ada kaitannya dengan wudu ataupun mandi. Ya kan? Karena sebagian orang itu dia piringnya dari emas, gayungnya dari emas, ya kan? Sebagian orang ataupun cangkirnya dari emas, tempat wudunya dari emas. Bahkan sebagian klosetnya dari emas, toiletnya dari emas. Subhanallah. Itu disebutkan dan itu fakta ada seperti itu. Nah, di sini mayoritas ulama mengatakan bahwasanya hukumnya juga sama. Mayoritas jumhur terutama 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu sepakat bahwasanya pemanfaatan cangkir emas ataupun bejana dari emas ataupun perak itu bukan cuma dilarang ketika untuk makan dan minum, tapi juga pemanfaatan yang lain terutama dalam pembahasan kita yaitu ketika berwudu atau ketika mandi itu tidak dibenarkan. Ya. Terus yang menjadi pertanyaan, kan hadisnya mengatakan di situ disebutkan yang makan dan minum. Rasulullah SAW melarang jangan makan dan minum. Kan Rasulullah tidak melarang berwudu dari situ. Paham ya? Berwudu dari situ. Sehingga ada sebagian kecil daripada ulama yang mengatakan yang terlarang itu terutama ulama yang bermazhab Zahiriyah. Jadi yang terlarang kan yang hadisnya mengatakan jangan makan dan minum dari situ. Bukan jangan wudu ataupun juga jangan mandi dari situ. Nah, kata ulama disinilah bahwasanya ada yang namanya di dalam bahasa Arab itu mafhum. Mafhum la mafhuma lahu. Jadi kalam, satu ucapan, redaksi, kalau itu sifat daripada keumuman itu tidak bisa diambil bentuk pemahamannya. Maksudnya seperti ini. Umumnya orang kalau sudah bentuknya cangkir ataupun piring itu dipakai apa? Kalau nggak pakai minum, pakai makan. Mungkin nggak kalau cangkirnya cukup besar dipakai berwudu? Mungkin kan? Sangat mungkin. Nah, itu kata ulama, mayoritas ulama mengatakan itu kharaja makharajal ghalib la mafhuma malahu. Artinya itu suatu, Rasulullah mengatakan itu suatu keumuman sehingga tidak bisa dipahami kalau bukan untuk makan boleh, bukan seperti itu maksudnya. Artinya karena keumumannya orang kalau bentuknya sudah piring atau cangkir itu dipakai makan dan minum, bukan pembatasan kalau selain daripada itu boleh. Paham ya? Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikah, di antaranya waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Bahwasanya kita menikahi seorang perempuan yang bawa anak dari laki-laki terdahulu. Nah, dalam bahasa Arabnya itu robibah, anak bawaan istri. Iya. Anak bawaan istri Allah katakan waroba ibukumul lati fi hujurikum. Bahwasanya anak bawaan istri yang kalian piara. Biasanya kan gitu. Biasanya kalau ada yang menikahi janda gitu, ya kan, jandanya bawa anak. Kalau anaknya kecil, biasanya kan lumrahnya kita juga yang ikut merawat kan. Masa cuma mau sama ibunya, anaknya nggak mau, ya kan? Ya bisa aja sih. Cuman lumrahnya, umumnya nikah sama seorang janda, anaknya juga kita piara. Apalagi anaknya masih kecil, setahun atau
apa namanya 2 tahun masih kecil. Nah kita piara. Nah sebagian ulama apa hukumnya yang dipertanyakan kalau sekiranya anaknya tidak kita pelihara, halal tidak anak tersebut? Kita nikahi ibunya, kita nikahi anaknya juga. Kata ulama, jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan haram semuanya. Ya, mau kita piara, mau kita nggak piara, ibunya sudah kita nikahin, anaknya pun menjadi haram. Itu namanya kharaja makhrajal ghalib. Jadi la mafhum malamu. Jangan dipahami, oh kalau tidak kita piara, titipin ke neneknya, oh berarti anak tersebut bisa halal kita nikahi. Itu tidak. Paham ya? Ini wallah alam yang pendapat yang lebih benar dan lebih hati-hati, pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya diharamkan untuk pakai makanan minum ataupun dipakai untuk berwudu. Ya, seperti itu. Wabillahi taufik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.